Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini firman Tuhan dari surat kiriman Paulus kepada jemaat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus dalam pasal ini secara khusus dia menjelaskan bagaimana kehidupan setelah kita dinyatakan sebagai orang-orang yang percaya. Artinya status yang lama ya kepada status yang baru sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu ada pola hidup yang baru. Ada yang lama yang harus ditinggalkan. Dan ada yang baru yang harus dihidupi sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam pasal ini jelas dikatakan di ayat yang ketiga dan ayat 4, hal-hal yang lama itu misalnya percabulan, rupa-rupa kecemaran, perkataan-perkataan kotor, penyembahan berhala, dan yang sejenisnya. Itulah kehidupan yang dahulu dalam kegelapan. Itulah yang harus ditinggalkan. Nah, meninggalkan itu tentu harus ada hal yang baru. Kalau ada pakaian misalnya yang harus ditanggalkan, tentu ada pakaian yang harus dikenakan, yaitu pakaian yang baru. Sama seperti itu pola hidup juga. Ada yang harus ditinggalkan dan ada yang harus dihidupi, dilakoni dalam status kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, itulah yang dikatakan tadi juga dalam ayat ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal yang tidak mau berubah. Orang yang tetap menghidupi kehidupan lama. Tidak mau dinasehati. Tidak mau menanggalkan hal-hal yang buruk. Padahal dia sudah hidup dan menyatakan diri sebagai orang-orang yang sudah menerima terang Kristus. Oleh sebab itu dikatakan, hendaklah kita menjadi orang yang arif. Orang yang arif dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bukan hanya membedakan, tetapi mampu, bijaksana, mencermati keadaan, mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang baik. Mampu meninggalkan pola hidup yang lama seperti yang sudah dibicarakan tadi di ayat 3 dan di ayat 4. Dan memang harus hidup yang baru seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pesan. Dan kemudian dikatakan ayat 16, untuk mempergunakan waktu yang ada. Waktu jangan berlalu hanya begitu saja, tetapi kita harus mengisi waktu itu. Dalam setiap waktu, perjalanan waktu itu selalu diperhadapkan dengan dua hal. Kita bertemu dengan dua hal, yang baik, yang tidak baik, yang jahat dengan hal-hal yang baik. Kita akan bertemu dimanapun dan kapanpun. Untuk itulah kita harus mampu ya dalam waktu yang berjalan itu. Waktu ada yang jahat, waktu ada yang membawa kita kepada kegelapan kembali, ada pengaruh-pengaruh yang membawa kita
kepada kehidupan yang lama, kegelapan yang sebelumnya. Namun di dalam Kristus, dengan roh Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, disitulah kita dimampukan untuk menghidupi hal-hal yang baru tadi. Saudara-saudara, jangan andalkan dirimu untuk melawan si iblis, melawan si jahat. Maka Yakobus mengatakan, untuk melawan kejahatan harus patuh, taat dulu. Oloi hamu madebata. Taat dulu kepada Tuhan, percaya dulu kepada Tuhan. Dungi alohamu masih bolis, dungi maporus ma ibanasian hamu ninna si Yakobusi. Artinya kita tidak mampu melawan dari diri kita sendiri, tetapi harus tunduk dulu kepada Tuhan. Baru kita berhadapan dengan iblis, maka si iblis, si jahat akan lari, akan dikalahkan. Oleh sebab itu kita harus meminta petunjuk kekuatan dari Tuhan lewat rohnya yang dapat membekali, menyertai kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Zaman ini, zaman yang maju ini, dengan pengaruh-pengaruh IT, zaman digitalisasi sekarang, ya tentu banyak membawa manusia, membawa orang-orang percaya juga kepada dunia yang baru, yang belum tentu dikenal, ya. Jadi banyak yang tertipu, ya. Mungkin hanya sekilas melihat, mendengar, dikirain itu hal-hal yang baik, tetapi bisa saja berakhir kepada kejahatan. Untuk itulah, dengan rupa-rupa si jahat itu, maka kita harus benar-benar minta petunjuk dan penyertaan Tuhan. Itulah yang memampukan kita. Banyak sekarang yang kita lihat pura-pura, ya, pura-pura baik. Sementara kita melihat hanya dengan kasat mata bisa terbawa, terpengaruh. Tetapi akhirnya bisa juga kita terjerumus kepada kejahatan-kejahatan. Nah, itulah di zaman ini, saudara-saudara. Untuk itulah pergunakan waktu kepada Tuhan. Jangan kepada hal-hal yang jahat. Berpikir ke depan. Di dunia yang maju ini, hendaklah kita meminta pertolongan dari Tuhan. Dari diri kita bisa kita kalah, tetapi dengan mengandalkan Tuhan, kita bisa dimenangkan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup, ya, di tengah-tengah siapa dalam dunia kita sekarang, ya. Kita dikelilingi banyak hal. Untuk itu kita harus cermati kehidupan kita, bagaimana kita hidup. Jangan lagi seperti orang bebal, tetapi menjadi seperti orang yang arif dan bijaksana. Sebab hari-hari ini berjalan. Hari-hari ada yang jahat, tetapi selalu ada juga di sana yang baik. Mari kita menghidupi firman Tuhan. Seberapa banyak pengaruh firman Tuhan dalam hidup kita, itu menjadi perenungan setiap orang. Mendengarkan khotbah, membaca firman, lewat media, lewat kebaktian, yang menjadi perenungan adalah seberapa banyak pengaruh daripada firman itu mempengaruhi kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pekerja di kantor, dan di mana-mana pun kita berada. Hendaklah pengaruh firman Tuhan itu mempengaruhi setiap keputusan, setiap tindak tanduk kita dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Tuhan Bapa di sorga, kiranya Engkau yang menguatkan kami untuk menghidupi firman-Mu, menjadi orang yang arif, yang bijaksana dalam perjalanan kehidupan kami. Sebab hari-hari akan berlalu, namun kami menjalaninya hendaklah di dalam kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami andalkan dalam setiap kegiatan dan perilaku kami. Ya Bapa di sorga, berkatilah kami, berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu,
orang-orang percaya supaya tetap hidup dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.